Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Muramsa, mahasiswa Universitas Teknologi dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Identifikasi Kerusakan Mobil Avanza berdasarkan suara mesin menggunakan metode Null Frequency Capturing Coefficient dan Hidden Markov Model. Untuk latar belakang pada penelitian ini, kerusakan pada mesin mobil dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena kurangnya perawatan secara rutin pada mesin, atau dapat disebabkan karena faktor alamiah. Kerusakan pada mesin mobil dapat diidentifikasi berdasarkan suaranya. Ekstraksi fitur bertujuan untuk memberikan perbedaan pola atau karakteristik pada data suara, sehingga dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan pola tersebut. Dari pola tersebut dapat dilakukan klasifikasi menggunakan machine learning dengan hasil yang akan menjadi sebuah prediksi kerusakan mesin berdasarkan suara. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara untuk identifikasi kerusakan mobil Avanza berdasarkan suara mesin menggunakan metode Null Frequency Capturing Coefficient dan Hidden Markov Model. Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang pertama adalah jenis kerusakan mesin berdasarkan suara mesin pada mobil Toyota Avanza. Yang kedua adalah pengambilan data suara menggunakan alat perekaman dengan bantuan smartphone dengan format MP3. Yang ketiga adalah bagaimana cara untuk proses ekstraksi ciri dari suara mesin mobil Toyota Avanza yang diproduksi pada tahun 2013 sampai 2020 menggunakan MFCC. Yang keempat adalah klasifikasi terhadap hasil ekstraksi MFCC dan menjadikannya sebuah model dalam HMM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi kerusakan mobil Toyota Avanza berdasarkan suara mesin menggunakan metode MFCC dan HMM. Untuk metode penelitian, alur dari penelitian ini terdapat 6. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada ekstraksi ciri menggunakan metode MFCC, yang keempat ada pelatihan data menggunakan metode HMM, selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian data, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Pada tahap pengumpulan data yang dikumpulkan merupakan suara rekaman mesin mobil Avanza yang dilakukan secara langsung dari suara mesin mobil dengan kondisi yang berbeda-beda. Pada kondisi pertama adalah kondisi normal dan berbagai kondisi seperti kerusakan tensioner, idler, water pump, alternator, atau bearing. Dari jumlah data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 625 data, terdiri dari 497 data latih dan 196 data uji. Dapat dilihat di ini ada tabel data. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa berhasil dikumpulkan 285 data suara dari suara mesin mobil dengan kondisi normal, dan 56 data dari suara mesin mobil dengan kondisi terjadi kerusakan pada bagian alternator, 56 suara pada mesin mobil yang terjadi kerusakan pada bearing, 100 data dari rekaman suara mesin mobil yang terjadi kerusakan idler, 109 suara dari suara mesin mobil dengan kerusakan kompresor, dan 46 data dari suara mobil yang terjadi kerusakan water pump. Selanjutnya adalah tahap pre-processing. Sebelum data dilakukan ekstraksi ciri, tahap pre-processing ini dilakukan untuk mengurangi suara noise yang tidak dibutuhkan dari rekaman untuk meningkatkan proses pengenalan atau ekstraksi ciri dari suara mesin mobil. Ada beberapa tahap
Yang pertama adalah perubahan dari format MP3 menjadi WAV, terus ada labeling audio berdasarkan kondisi mesin dari mobil. Yang selanjutnya ada audio splitting yang sebelumnya berdurasi rekaman sepanjang 1 sampai 2 menit dilakukan pemotongan menjadi 1 detik. Selanjutnya dapat dilihat bahwa berhasil dikumpulkan 456 dataset training dan 196 dataset testing. Selanjutnya ada proses ekstraksi fitur menggunakan metode MFCC. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pola atau karakteristik atau ciri dari suara yang diproses. Akhir dari proses ini akan mengeluarkan pola dari ciri suara mobil yang terjadi kerusakan ataupun yang tidak terjadi kerusakan. Ini merupakan alur proses MFCC. Yang pertama ada pre-emphasis. Untuk pre-emphasis ini dilakukan untuk mengurangi suara noise yang tidak dibutuhkan, seperti suara manusia. Dan selanjutnya ada proses frame blocking. Di sini suara dibagi menjadi beberapa frame. Selanjutnya dilakukan proses windowing. Proses windowing dilakukan karena pada proses frame blocking terjadi diskontinuitas pada frekuensi sinyal. Setelah melakukan proses windowing, dilakukan tahap proses fast forward transform atau FFT. Pada tahap ini, setiap frame dengan ensemble dirubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang terakhir adalah tahap melt frequency warping. Di sini dilakukan pembentukan filter bank untuk mengetahui ukuran energi dari frekuensi. Selanjutnya dilakukan pelatihan data menggunakan metode hidden Markov model. Metode ini merupakan perluasan dari Markov chain. State pada metode ini hanya dapat diobservasi melalui satu himpunan pengamatan dan tidak dapat diamati secara langsung. Metode HMM dibutuhkan untuk dapat memprediksi suatu keluaran berdasarkan data masukan yang telah dilakukan pelatihan. Ini merupakan proses klasifikasi menggunakan HMM. Yang pertama ada tahap evolution problem, yang kedua adalah decoding problem, selanjutnya learning problem. Selanjutnya ada tahap pengujian data. Pada tahap pengujian data ini dilakukan pengujian terhadap 196 dataset uji. Jika data hasil prediksi sesuai dengan label, maka akan diberi bobot 1. Dan jika tidak sesuai dengan label, yang artinya salah, akan diberikan bobot 0. Nilai akurasi didapatkan dengan dari hasil keberhasilan dibagi banyaknya data uji dikali 100%. Ini adalah tabel hasil pengujian. Dapat dilihat bahwa terjadi 2 kesalahan dalam pengujian pada label bearing dan idler yang mendapatkan skor sebanyak 96% pada label bearing dan kompresor sebanyak 97%. Ini merupakan tabel conversion matrix. Dapat dilihat bahwa yang di sebelah kiri merupakan label dari data audio dan yang di bawah adalah prediksi dari pengujian. Dari tahap pengujian ini didapatkan bahwa 196 data berhasil diprediksi dengan baik dan dibagi dari 194 data yang berhasil diprediksi dikali 100%. Maka hasilnya untuk nilai akurasi pada penelitian ini sebesar 98,71%. Tahap selanjutnya adalah analisis hasil.
Pada tahap analisis hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun menggunakan metode MFCC dan HMM dapat mengklasifikasi suara mesin mobil Toyota Avanza dengan persentase pengujian sebesar 98,71%. Ini merupakan hasil prediksi suara mobil Toyota Avanza yang dikeluarkan oleh sistem. Untuk kesimpulan, pada penelitian ini, metode gabungan MFCC dan HMM dapat melakukan klasifikasi data suara pada mesin mobil Toyota Avanza dengan baik. Metode ini mampu menganalisa suara kerusakan mesin mobil Avanza dari kondisi normal, alternator, bearing, idler, kompresor, dan water pump. Dari proses pengujian didapatkan nilai A yang hampir sempurna sebesar 98,17%. Nilai noise dalam suara rekaman sangat mempengaruhi hasil proses pengenalan suara mesin mobil pada pelatihan data menggunakan metode Hidden Markov Model atau HMM. Dapat beberapa saran dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menjalankan proses ekstraksi ciri dari suara mesin mobil yang lebih baik, pengambilan data dapat dilakukan menggunakan alat bantu perekam suara guna untuk mengurangi nilai noise dari rekaman suara. Dan dapat dilakukan juga pengembangan pada varian jenis dari suara mobil. Yang kedua adalah untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu Learning Factor Quantization atau LVQ dalam proses pelatihan dan klasifikasi. Harapannya dengan menggunakan metode ini dapat mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik dalam pengenalan suara mesin mobil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.